Sejauh ini ya, yang saya lihat positif dari Malaysia adalah mentalitas. Mentalitinya bagus. Mereka tertinggal gol pun mereka masih mampu menyamakan, masih mampu mencetak gol. Dan ini bagus saudara-saudara, sebelum nanti tampil di Piala Asia. Tapi kita juga nggak tahu nanti di Piala Asia seperti apa. Ya semoga saja mentalitasnya masih mampu dipertahankan. Karena kejadian seperti ini saudara-saudara, menyamakan kedudukan, mengejar ketertinggalan itu bukan pertama kali ini saja saudara-saudara. Sebelumnya juga Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, akan ada yang kita bacotin, akan ada yang kita cakap tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, berdasarkan fakta dan bukan klaim. Semuanya, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk hari ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang hasil imbang, hasil seri, draw. Malaysia melawan Syria pada pertandingan persahabatan, pada perlawanan persahabatan, pada pertandingan uji coba jelang Piala Asia Senin malam. Berarti apa ya? Selasa dini hari waktu Asia Tenggara. Dan hasilnya saudara-saudara luar biasa. Malaysia kembali mampu menahan imbang Syria 2-2. Dan ini sekaligus menunjukkan kesiapan Malaysia untuk tampil di Piala Asia. Menunjukkan mentality para pemain Malaysia yang menurut saya sangat positif. Yang mampu mengejar ketertinggalan setelah unggul. Kemudian mampu kena comeback dan mereka mampu merespon dengan menyamakan kedudukan. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita cakap di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Piala Asia ini sudah hitungan kurang dari seminggu lah. Jadi wajar kalau banyak tim sudah menggelar pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba, pertandingan pemanasan. Dan salah satu yang harus kita sorot dan layak kita beri apresiasi, mungkin sedikit pujian lah. Pujian adalah Harimau Malaya, tim nasional Malaysia yang mempersiapkan diri dengan baik di Doha, di Qatar, tanpa ada pemusatan latihan ke Turki atau ke Zimbabwe atau ke Konoha. Mereka berlatih di Doha sejak awal. Mereka menjadi tim ASEAN, tim Asia Tenggara pertama yang tiba di Qatar, tiba di Doha, dan mereka melakukan latihan intensif di situ karena pada prinsipnya skuad Malaysia ini secara backbone, secara secara tulang punggungnya itu sudah settle. Kim Pan-gon sudah menemukan skuad utamanya, sudah menemukan pemain inti, pemain utama. Jadi mereka tinggal dipoles saja, istilahnya dipoles ya. Tinggal dimatangkan saja dengan uji coba, kemudian semangat bertandingnya dijaga, mentalitasnya dipelihara, kemudian spiritnya dipertahankan. Itu saja. Dan ini mereka tunjukkan dalam pertandingan persahabatan. Perlawanan persahabatan, pertandingan uji coba, friendly match, tetapi bukan agenda resmi FIFA. Bukan FIFA Matchday yang tier 1 atau tier 2. Ini mungkin kalau menurut saya, kalau istilah di Indonesia itu ya semacam latih tanding. Sparring partner, saudara-saudara, sparring partner. Seperti halnya waktu Indonesia menghadapi Libya di pertandingan pertama ya, sparring partner. Bedanya ini tidak ditayangkan secara langsung di televisi. Tertutup. Saya nggak tahu ya, kayaknya nggak ditayangkan langsung di televisi ya. Benar ya saudara-saudara ya, benar. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia semuanya ditayangkan di televisi, dikomersialisasi, dikapitalisasi. Kapitalisme. Jadi lawan Malaysia tidak akan bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan kecuali dia datang di situ. Beda dengan lawan Indonesia yang cukup membuka YouTube, cukup menyaksikan siaran televisinya, bisa melihat cara bermain Indonesia. Pertandingan melawan Syria ini saudara-saudara, terlihat jelas sekali Kim Pan-gon
Kim Pan-gon ya, berdasarkan info intelijen yang saya terima. Intelijen yang saya terima, info apa ya, bisik-bisik tetangga lah, bisik-bisik tetangga. Berdasarkan informasi yang terima, Kim Pan-gon menampilkan kekuatan ya lumayan. Skuad utama dia, tim inti dia, tim utama dia untuk menghadapi pertandingan uji coba. Ini menunjukkan bahwa Kim Pan-gon sudah percaya diri, sudah confidence, sangat confidence bahwa tim ini akan bisa berbicara banyak, tim ini akan bisa mencapai hasil yang bagus di Piala. Dia menampilkan tim utama ketika menghadapi Syria, termasuk di situ Faisal Halim dan si Arif Aiman juga main di situ. Dan hasilnya, saudara-saudara, hasilnya sebenarnya Malaysia mampu mencetak gol. Mampu mencetak gol di babak pertama di menit ke-39 melalui Arif Aiman. Kemudian, setelah unggul, Malaysia mampu mempertahankan ritme di babak pertama. Di babak pertama dia mampu bermain ya lumayan baguslah, mempertahankan keunggulan. Kemudian di babak kedua ini ya, di second half itu, Syria melakukan sejumlah perubahan. Pergantian pemain, kemudian perubahan taktik. Dan hasilnya Malaysia kena comeback, saudara-saudara. Syria itu mencetak 2 gol langsung di menit ke-70 dan 74 melalui Pablo Sabak dan Ibrahim Hesar. Jadi kena comeback kalau istilahnya. Kena comeback kalau istilahnya di sepak bola, istilahnya di Indonesia itu kita bilang kena comeback. Kalau di Malaysia itu apa ya? Dibolosi atau apa gitu. Ya itulah pokoknya intinya itu. Jadi Syria mampu mencetak 2 gol di menit ke-70 dan 70. Tetapi saudara-saudara, tetapi ini ya, Paulo Josue membuat Malaysia menjadi skor akhir 2-2 lewat gol di menit ke-78. Ini adalah sebuah respon, sebuah reaksi yang sangat bagus ketika Malaysia unggul, kemudian disamakan skornya, kemudian sempat kalah, dan Malaysia mampu bangkit membuat skor 2-2. Ini menunjukkan bahwa Malaysia memang benar-benar mentalitasnya bagus, mentalitinya bagus, dan ya mereka tidak lengah ketika sudah kemasukan, tidak down, mentalnya tidak down, tetapi mampu bermain lebih sabar, tenang, kemudian membalas skor, mencetak gol, menyamakan kedudukan menjadi 2-2, saudara-saudara, 2-2. Kejadian seperti ini, saudara-saudara, kejadian seperti ini, Malaysia unggul, kemudian Malaysia kemasukan, kemudian mampu bangkit menyamakan atau tertinggal lebih dulu, kemudian menyamakan skor, memenangkan pertandingan. Ini bukan pertama kali terjadi dengan Malaysia, dengan Harimau Malaya. Ini bukan kali terjadi. Tahun ini aja sudah ada beberapa kali kejadian. Kalau sudah ingat waktu pertandingan uji coba melawan Syria tanggal 6 September kalau nggak salah di Shanghai, di Cina, itu kan juga kondisinya sama, saudara-saudara, kondisinya sama. Bahkan ketika itu Malaysia tertinggal lebih dulu 2-0, kalah dulu 0-2 di babak pertama, saudara-saudara. Kalau sudah ingat ya, 6 September kalau nggak salah. Kemudian Malaysia mampu bangkit melalui Akia Rashid dan Darren Lock di babak kedua, di second half. Skornya juga sama, 2-2. Kemudian yang luar biasa itu waktu melawan Kyrgyzstan, saudara-saudara. Kalau saudara ingat, tanggal 16 November, masih lama lah. Masih panas, masih hangat. Belum lama keluar dari oven. Itu beberapa November, tanggal 16 di kualifikasi Piala Dunia 2026, di kelayakan Piala Dunia 2026 di Stadion Bukit Jalil. Waktu itu kan sudah tahu sendiri, Malaysia sempat unggul, kemudian disamakan, kemudian tertinggal dan sebenarnya nyaris kalah. Bukan nyaris kalah, tapi Malaysia mampu bangkit, mampu kemudian menyamakan kedudukan melalui, kalau nggak salah itu menyamakan kedudukannya melalui bunuh diri atau apa ya, Brausman waktu on goal. Kemudian Faisal Halim menentukan kemenangan Malaysia atas Kyrgyzstan di menit ke-93. 90 plus 3. Jadi referee sudah tinggal meniup fluid, wasit tinggal meniup fluid, pengadil tinggal meniup fluid, Faisal Halim cetak gol. Dan sekarang insiden yang sama, kejadian yang sama terjadi lagi waktu melawan Syria di pertandingan persahabatan, sparring partner uji coba. Jadi ya memang ini sudah semacam habit, sudah semacam tradisi, sudah menjadi semacam kebiasaan Malaysia. Kalau tertinggal tidak boleh menyerang lagi, berusaha mencetak gol, dan terjadi. Jujur, saudara-saudara, kalau mau jujur, sistem seperti ini apa ya istilahnya? Mentalitas, kebiasaan seperti inilah yang menurut saya positif dari Malaysia, dari tim nasional Malaysia di era Kim Pan-gon. Kim Pan-gon yang dari Korea Selatan, pelatih dari Korea. Ini positif karena kalau ini cuma sekali ya
Itu keberuntungan namanya, saudara-saudara. Tetapi kalau berkali-kali, ya berarti itu by design. By design oleh pelatih, oleh tim ini sudah merencanakan itu, dan itu yang bagus sekali, saudara. Jadi by design. Tidak mungkin kalau misalnya kejadian sekali, bangkit sekali, itu ya keberuntungan, benar. Tapi kalau berkali-kali, 3 kali, 4 kali, lebih dari sekali lah, berarti itu memang sudah direncanakan dengan matang. Bahwa cara Kim Pan-gon untuk memberikan motivasi, semangat, suntikan semangat, taktik yang dia jalankan, kemudian para pemain menerjemahkan, merealisasikan apa yang diinginkan pelatih, itu sudah sangat bagus. Dan ini terkait dengan mentalitas, terkait dengan semangat juang, terkait dengan daya tempur lah, daya tempur, benar-benar pertempuran. Ini terkait dengan itu. Jadi mentalitas itu menurut saya satu hal yang cukup penting dalam permainan sepak bola. Selain taktik, strategi, kemudian materi pemain, juga kualitas lawan. Dan mentalitas ini terkadang, saudara-saudara, justru lebih penting daripada kualitas teknik, kualitas individual pemain, cara bermain tim itu. Mentalitas ini yang penting. Jadi ketika pemain tertekan, pemain tidak loyo, tidak jatuh, tidak down. Ketika tertinggal bola, pemain tidak menyerah, tetapi berusaha untuk terus menyamakan kedudukan. Dan cara bermain juga menunjukkan bahwa Malaysia memang punya mentalitas yang bagus. Mereka tidak mau kehilangan bola begitu saja. Para pemainnya terus berusaha untuk mengambil bola walaupun tertekan. Ini yang sangat penting, yang saya rasa harus dipertahankan Malaysia nanti sampai ke Piala Asia. Mentalitas yang bagus, saudara-saudara, yang saya lihat dari Malaysia ini adalah, dari Harimau Malaya ini adalah cara bermain dia. Cara bermain yang tidak, istilah kalau di Indonesia itu gerusa-gerusu. Gerusa-gerusu. Jadi tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa. Para pemain sabar. Itu mereka berpikir, mereka bermain bola selain mengandalkan fisik, mengandalkan teknik, mereka juga berpikir cara merebut bola. Kemudian berpikir ketika mengumpan bola, memberikan passing, dan itu berpikir seperti itu ya hitungannya hanya sepersekian detik. Hanya singkat saja, nggak sampai 1 detik itu mereka berpikir, mereka melihat kawannya ada di mana, kemudian memberikan passing, memberikan umpan bola. Itu yang saya lihat dari cara bermain Malaysia, dan cenderung lebih sabar, saudara-saudara. Walaupun agresif, saya harus akui Malaysia sangat agresif di sektor sayap. Itu bahaya sekali. Faisal dan Arif Aiman itu sangat agresif, saudara-saudara, sangat agresif di sayap. Dan itu menjadi kelebihan Malaysia. Selain tentu saja para pemain tengahnya, para pemain belakang itu juga sabar. Midfield, defender Malaysia itu juga bermain cukup sabar. Mereka tidak terburu-buru. Ketika ada kesempatan build up, mereka build up. Ketika ada kesempatan mencuri bola, mereka akan mencuri bola. Dan ketika ada kesempatan counter attack, serangan balik, mereka akan melakukan serangan balik dengan efektif, dengan cukup efisien. Cukup efisien, saudara-saudara. Saya tidak melihat Malaysia terlalu banyak mendribble bola ketika melakukan serangan. Walaupun beberapa kali sempat terlihat para pemain Malaysia berusaha untuk mendribble bola sendiri, berusaha untuk show of force, untuk pamer kekuatan. Tetapi itu tidak banyak. Dan kesalahannya juga ada. Kita harus fair, harus mengakui bahwa kesalahan yang dilakukan beberapa pemain Malaysia itu juga ada. Tetapi itu bisa dieliminasi, bisa dikurangi, tidak terlalu banyak lah, saudara-saudara lah. Tidak terlalu banyak. Blunder-blunder yang tidak perlu itu tidak terlalu banyak. Jadi selebihnya mereka sudah cukup memahami, sudah padu kerjasama dari satu pemain dengan pemain lain. Komunikasinya juga sudah terbina dengan cukup baik, sudah. Cukup bagus, saudara-saudara, cukup padu, baiklah, lumayan selama pemusatan latihan, selama pertandingan sebelum Piala Asia. Secara umum sudah bagus lah saya. Tetapi kita juga harus melihat nanti di Piala Asia itu seperti apa. Karena biasanya beberapa tim lah. Kebanyakan juga bisa. Mayoritas juga bisa. Majoritinya juga bisa. Beberapa tim itu, saudara-saudara, ketika dia bagus tampil di pemanasan, tampil di turnamen-turnamen, di kompetisi, di pertandingan-pertandingan persahabatan, di perlawanan persahabatan sebelum turnamen, apapun itu turnamennya, Piala Asia, Piala Eropa, Piala Dunia, Copa Amerika, Piala Afrika, itu Piala Oseania, Piala Emas CONCACAF, itu biasanya ketika mereka bagus di pertandingan persahabatan, belum tentu nanti ketika pertandingan
turnamen yang sebenarnya itu bagus. Itu kebanyakan begitu, dan itu kebanyakan juga adalah faktor mental. Faktor mental, mereka merasa sudah superior ketika persahabatan, ketika tampil di turnamen sebenarnya loyo. Bisa juga karena mereka salah membaca strategi lawan. Itu bisa juga. Bisa juga strategi kita, strategi tim kita itu bocor. Karena yaitu tadi, tampil di tayangan televisi, kemudian diumbar di YouTube, di media sosial, sehingga lawan bisa melihat, lawan bisa menilai, kemudian tidak adanya skema alternatif, tidak adanya pemain-pemain cadangan, pengganti yang sepadan. Misalnya kayak gini, kayak Malaysia begini, Faisal Halim dan Arif Aiman itu kalau dimatikan, dimarking secara ketat, itu juga Malaysia pasti akan kebingungan. Kim Pan Gon akan kebingungan mencari pemain alternatif. Karena selama ini saya tidak melihat ada pemain alternatif Malaysia yang bisa menggantikan peran Faisal Halim maupun Arif Aiman. Nah, ini kalau pelatihnya Korea Selatan si Jurgen Klinsmann tahu, ya akan gampang. Pelatihnya Bahrain, pelatihnya Jordan paham, itu pasti akan bisa menjadi salah satu titik lemah Malaysia yang pasti akan dieksploitasi dengan baik oleh Bahrain, oleh Jordania, oleh Jepang, saudara-saudara. Menurut saya, saudara-saudara, kunci Malaysia di Piala Asia ini ada pada Bahrain dan Jordan. Kalau Malaysia kalah dari Bahrain di pertandingan kalah dari Jordan, saudara, maaf, kalah dari Jordan di pertandingan pertama, berarti Malaysia harus menang melawan Bahrain di pertandingan kedua. Kalau Malaysia bermain draw, bermain imbang, bermain seri melawan Jordan di babak pertama, di pertandingan pertama, Malaysia harus mengalahkan Bahrain. Mengalahkan Bahrain di pertandingan kedua. Kalau Malaysia imbang, menang melawan Jordan di pertandingan pertama, Malaysia cukup bermain santai, bermain rileks ketika melawan Bahrain di pertandingan kedua. Kalah tidak masalah, skor imbang cukuplah. Karena kalau melawan Korea Selatan, saya sih tidak melihat Malaysia bisa mengalahkan Korea Selatan. Korea Selatan kemarin bertemu dengan Irak itu mereka hanya menang 1-0. Ini mereka karena mereka baru berkumpul berapa hari, sementara Son Heung-min dan pemain yang Hwang Hee-chan itu Lee Kang-in itu baru main di babak kedua, jadi tidak tahu. Nanti saya melihat itu kuncinya di situ. Jadi dengan 3 poin saja, berharaplah insya Allah dengan 3 poin itu bisa lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu peringkat 3 terbaik. Apalagi kalau 4 poin. Kalau sudah bisa dapat 4 poin, sekali menang, sekali draw, ya saya rasa udah pastilah lolos. Bisa jadi malah menjadi runner up, saudara-saudara. Bisa menjadi runner up, bisa menjadi peringkat 3 terbaik. Tetapi kalau 3 poin itu bisa menjadi peringkat 3 terbaik, karena nanti akan dilihat dari runner up lain. 5 runner up di grup lain. Kalau mereka poinnya juga 3, maka akan dihitung lagi berdasarkan jumlah gol. Kalau jumlah golnya masih sama, maka akan berlaku sistem regulasi fair play. Regulasi fair play itu adalah jumlah kartu kuning, jumlah kartu merah yang diterima oleh sebuah tim di pertandingan ini. Jadi menurut saya optimistis sajalah sebagai penyokong kalian ya, orang-orang di Malaysia sana, sebagai penyokong Harimau Maya, optimistis sajalah. Nanti kita lihat di pertandingan melawan Jordan dan melawan Bahrain, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Malaysia, tentang Harimau Malaya, tentang kedudukan akhir, skor akhir, hasil seri Malaysia melawan Syria pada pertandingan uji coba internasional tertutup. Bukan FIFA Matchday ya, saudara-saudara ya. Ini hanya semacam latih tanding lah. Bedanya kalau latih tanding di Indonesia itu live. Di stasiun televisi, tetapi kalau di Malaysia tampaknya tidak ada live ya, saya nggak tahu ya, karena saya cari-cari juga nggak ketemu. Ini perbedaannya, dan hasilnya luar biasa, saudara-saudara. Lumayan lah, bukan luar biasa, lumayan menurut saya, lumayan, karena Malaysia kembali mampu menahan imbang Syria. Dulu pernah menahan imbang Syria waktu pertandingan uji coba di Cina. Sekarang mereka menahan imbang Syria, dan Malaysia sempat unggul 1-0 melalui Arif Aiman, kemudian kena comeback, saudara-saudara. Nyaris kena comeback karena Syria mencetak 2 gol melalui Pablo Sablak dan Ibrahim Hesar. Tetapi Paulo Josue mencetak gol penyama kedudukan, menyama skor, di menit ke-78 kalau nggak salah. Jadi ini adalah hasil yang menurut saya cukup positif, menunjukkan kesiapan Malaysia untuk tampil di Piala Asia, menunjukkan mentality
mentalitas para pemain Malaysia yang menurut saya cukup bagus. Cukup bagus karena kondisi seperti ini, situasi seperti ini, unggul kemudian tertinggal dan mampu menyamakan, bahkan beberapa kali sempat menang, itu bukan pertama kali terjadi. Bukan pertama kali terjadi. Jadi sudah menjadi semacam habit, sudah menjadi semacam kebiasaan, sudah menjadi semacam attitude, tradisi di tim nasional Malaysia kali ini. Harimau Malaya asuhan Kim Pan Gongal, dan ini bagus. Kini kita tinggal menyaksikan bagaimana nanti mereka, para pemain ini mempertahankan performa, mempertahankan mentalitas yang dimiliki, mempertahankan kesiapannya nanti di Piala Asia. Karena ada lawan yang menanti cukup berat, Korea Selatan, kemudian Jordania dan Bahrain. Nah, ini kita tunggu saja. Biasanya tim yang bagus di uji coba, bagus di pertandingan pemanasan itu biasanya jelek ketika turnamen. Sebaliknya, tim yang jelek waktu pemanasan, waktu uji coba itu biasanya sering-seringnya bisa jadi bagus di turnamen. Nah, jadi kita lihat saja nanti saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.